sahabat YouTube, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan coba reparasi gitar ya. Di sini saya mempunyai gitar, tapi bagian ini bukan copot ya, pecah bagian stang ini. Bisa dilihat ini pecah. Kita akan coba untuk mereparasinya karena dipaksakan dipakai juga ini sudah tidak benar ya si gitar ini, karena memang ininya pecah, suaranya yang ditimbulkan dari gitar pecah ini jadi silung ya, jadi fals. Oke, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka dulu seluruh senar ya. Senar ini semuanya harus dibuka. Kita awali bagian atas, kenurkan dulu. Oke, lalu yang kedua, jadi semuanya harus dibuka karena memang nanti kita akan menjepit si stang ini. Kalau tidak dibuka akan terhalangi oleh senar ya. Oke, 2, 3, 4, 2 lagi sahabat YouTube. 5 dan 6 buah senar telah kita copot. Oke, kita ke belakangkan saja dulu senarnya ke bagian belakang gitar. Nah, oke, untuk tahapan berikutnya kita harus menyiapkan lem. Jadi untuk sebuah gitar yang pecah ini cukup hanya menggunakan lem saja ya, jenis lem Alteco ya, jenis lem cair. Sebelumnya kita harus menyiapkan dulu jepitan. Ini dia jepitan dan papan untuk menjepit ya, juga sebuah lap. Oke, tahapan berikutnya yaitu kita tempatkan dulu si jepitan ini di sini, si papannya ya, maksud saya si papan, maaf. Lalu kita tempatkan jepitannya di bawah. Oke, kita simpan di sini dan papan kita simpan di sini. Kita tinggal memutar bagian gepitannya. Dikencangkan. Maksud digepit di sini karena memang ini sudah agak sedikit melengkung. Diharapkan dengan memakai gepitan ini kembali normal ya, si stangnya dengan gripnya ini kembali normal dan lurus. Kita kencangkan supaya tidak copot, lalu kita pasang satunya lagi. Oke, ini dia, kita pasang pelindungnya. Nah, ini sudah terposisikan, lalu kita kencangkan bautnya. Jadi dengan memakai gepitan ini sudah mengepres ya, sudah mengepres. Oke, kita press. Ini dia sahabat YouTube. Nah, sudah terpress, si stang dan si grip kembali lurus. Kita tinggal meneteskan saja. Jenis lem yang digunakan ya, saya memakai lem cair ini. Hati-hati dalam penggunaan lem cair ini, jangan sampai mengenai mata ya, berbahaya sekali, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oke, ini dia telah terpotong. Lalu kita teteskan perlahan. Untuk gitar saya ini, saya rasa ini cukup parah sekali ya.
cukup parah. Jadi harus dilakukan beberapa kali. Nah kalau memang dirasa ini cukup parah ya, untuk gitar punya saya, kita bisa sedikit membubuhkan talak ya, untuk mengisi celah yang memang terlalu besar. Kita masukkan talak. Ini hampir 1 mili ya kerenggangannya. Nah, kita masukkan talak dulu untuk bagian yang celahnya memang besar ya. Nah, ini dia sudah terisi semua. Lalu kita bersihkan. Setelah semuanya terisi dan terbersihkan, kita bisa ulangi lagi untuk pemberian lem cair tersebut ya. Kita ulangi lagi untuk pemberian lemnya. Ini dia hasilnya. Jadi hasilnya seperti langsung tertambal, dan memang ini untuk kekuatannya tidak mengurangi dari kualitas kekuatan lem itu sendiri ya, untuk pemberian talak ini. Oke, ini bisa dilihat ya, langsung terisi. Jadi tidak begitu banyak memakan lem untuk pemberian celah yang begitu besar. Ini dia sahabat YouTube hasilnya ya, hasil dari pengeleman itu sendiri. Nah, ini kita tunggu sampai betul-betul kering, dan ini sudah kering. Lalu kita lihat lagi di bagian belakang, apakah ini tingkat kerusakannya nembus sampai ke belakang ya. Biasanya nembus. Nah, ini dia ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube bisa mengulangi pengeleman di bagian belakangnya. Sebetulnya copot tanggung grip gitar ke stang gitar ini yang paling sulit memang seperti ini. Mendingan copot semua. Kalau copot semua kita bisa mencopotnya dan langsung mengelem lalu mengepresnya dengan keseluruhan. Tapi kalau copotnya sebagian, ini yang cukup sulit ya, karena besar kemungkinan si pelapis grip dengan stang gitar tidak akan kembali normal lurus. Berbeda dengan copot semua. Tadi saya sudah mencoba untuk mencopot semua, tapi memang ini tidak bisa dicopot karena bagian kepala sama bagian belakang ini gitar masih cukup kencang ya, lemnya masih cukup kuat. Dengan terpaksa saya juga memberikan lem hanya bagian yang copotnya saja gitu. Oke sahabat YouTube, setelah dirasa cukup ya untuk pengeleman dan sudah cukup kering untuk lemnya itu sendiri, kita akan membukanya. Ini dia hasilnya. Nah sahabat YouTube, kalau memang ada bekas pengeleman di sini, sahabat YouTube bisa membuangnya dengan menggunakan cutter, dengan mengerik halus ya, hanya sebagian yang sedikit terasa benjolan besar ya. Kalau untuk penampilan ini tidak akan semulus sebelum direparasi, karena memang ada bekas-bekas sedikit lem, sedikit kotor. Bukan berarti ini nggak bisa dibaguskan lagi ya, bisa-bisa saja. Cuma memang perlu modal untuk pembelian pernis itu sendiri ya. Jadi saya rasa untuk hanya sekedar memulihkan kekuatan dari gitar dan fungsi gitar itu sendiri, saya rasa ini sudah cukup. Kita abaikan saja estetika dari segi pandangan ya. Oke, selain dari kerusakan ini, gitar saya ini pun mempunyai kekurangan, yaitu ini ya, habis.
bagian pelapis gitar habis, ini habis oleh pemakaian ya. Kita akan coba juga untuk mereparasi yang parahnya saja ya. Yang parah yaitu yang ini dan yang ini. Langkahnya cukup mudah, kita tinggal hanya membersihkan saja ya, mengorek bagian yang parahnya saja, yang bolong parah. Nah ini dia bagian yang lapuknya kita buang. Nah setelah ini tetap dengan menggunakan lem yang sama, ini cukup mudah ya. Kita hanya tinggal meneteskan lem saja. Kita teteskan lem, lalu kita kasih talak. Ini dia, kita kasih talak tipis saja. Oke, kita buang sisa talaknya. Nah sahabat, ini belum sepenuhnya terisi, jadi kita ulangi untuk beberapa kali hingga terlihat bagian yang bolong-bolong ini terisi sepenuhnya oleh talak dan lem. Nah ini dia sudah mulai terisi ya sahabat. Nah ini sudah mulai terisi. Nah ini sudah tertutup sahabat. Oke sahabat YouTube, setelah itu kita dilat. Ini dia hasilnya, yang begitu dalam ya, tadi sampai ada setengah sentinya sudah tertutup. Kita tinggal meratakan saja. Bisa sahabat itu menggunakan cutter atau apa saja yang sifatnya tajam, tinggal kehati-hatian saja dalam pengerikannya. Nah ini dia, cukup keras, cukup baik untuk lem jenis lem cair ini, cukup baik untuk digunakan pada penambalan grip-grip yang sudah bolong karena pemakaian. Biasanya kena kuku itu ya, pemakaian kena kuku setiap kita memakai kunci. Nah ini dia sahabat, sudah cukup bagus dan bisa dilihat hasilnya benar-benar sempurna ya. Sempurna itu dalam artian kembali lagi rata, bukan berarti sempurna pulih sepenuhnya seperti bentuk semula, tapi untuk kerataan segi grip sudah kembali rata. Oke sahabat YouTube, setelah kita mereparasi bagian ini yang tadi copot, juga yang ini, maka reparasi dirasa cukup, hanya itu saja. Oke sahabat YouTube, ini dia hasil yang didapat. Mungkin langkah berikutnya yaitu tinggal pemasangan senar. Oke, untuk pemasangan senar saya akan membuat video lanjutan dari ini ya, karena memang si senar-senar yang terdahulu akan saya ganti dulu semua ya. Akan saya ganti dulu semua. Nanti kita buat video lanjutan untuk pemasangan senar sekaligus penyeteman secara manual. Oke, sampai di sini dulu sahabat YouTube perjumpaan kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan YouTube yang memang mempunyai gitar yang seharusnya direparasi. Oke, sampai jumpa. Dah.